tinggal di mana? Kelapa Gading. Iya. Nah, Yang kemarin datang telat. malam-malam Iya. ke atas. Iya, iya. Coba cerita dong. Iya, jadi suami saya tuh sekarang kemarin kan PET scan minta hasil yang bagus ya Pak Haji. Ternyata karena gula darahnya tinggi, jadi nggak bisa PET scan. Nah hari ini Ditunda lagi. ditunda. Iya. Ya, terus tapi Deketin mic-nya. ya sekarang ini dia baru PET scan jam 1 kan ada anak bawaannya 2. Jadi yang ngurus anaknya yang besar karena Ibu bisa gak hari ini sedekah pembersih WC lagi 1 juta? bisa. Bisa ya? Bisa. Nanti cari ya. Misalnya di Pasar Rawasari cuma ada penjaganya 2, ntar saya cari pasar lain lagi. Iya. Pokoknya 10. Enak kan di mall. Di mall. Udah pernah? Kemarin udah di mall, ntar kayak bagi-bagi gitu maksud saya bagi-bagi rezeki. Di Atrium Senen, itu kan mall. Iya mall juga ya. Di Cempaka Putih Mall. Iya. ITC. Di Atrium di ITC. Iya. Ya, ITC. ITC banyak toiletnya ya. Iya. Iya. Atau di ujung tuh yang mau Kelapa Gading tuh. MKG udah. Yang dekat Oh, mau arah Tanjung Priok. Di Moy. Iya, Di iya. Moy. Iya, iya. Enak kan di mall. Kalau di mall banyak. Jadi per lantai ada toilet. Iya. Kasih dia 100.000 10 orang. 10 orang. Ibu bilang. Nanti hasilnya bagus. Amin. Nggak nyebar. Terus apa lagi? Iya, ini saya tuh dari sejak nikah tuh Deketin mic-nya. mau beli rumah di Jakarta. Apa? Mau beli rumah di Jakarta. Siapa? Saya gagal terus. Saya kan udah Mau punya beli rumah? di Kota, saya waktu belum nikah udah punya rumah di Di? kota wisata. Kota wisata. Terus Cibubur. terus saya nikah, kita kan nggak pisah harta ya. Kan Apa? Nggak pisah harta. Dia udah ada anak kan. Udah seharusnya dulu kan pisah harta ada anak. Nanti kalau cuma waktu itu saya punya rumah, saya jual kan di kota wisata. Nah, terus saya ingin punya rumah lagi. Tapi kan udah menikah, udah ada anak. Jadi bagi ke anak, sedangkan anaknya itu bapaknya nikah sama saya ternyata nggak setuju. Saya nggak tahu. Setelah nikah baru tahu kalau anaknya itu nggak seneng gitu. Jadi pada kayak musuhin saya. Berapa anaknya? 2. Nah terus ya gitu kayak ini pengobatan aja dia mau nguasain. Jadi bapaknya saya kan udah ngobatin di Kencana lebih bagus ya, Cipto Kencana, dipindah ke Mitra Keluarga. Kelapa Gading. Iya, karena adiknya itu sekarang lumpuh. Dulu, Adiknya? Adiknya yang perempuan. Adiknya siapa? Anak bapak. Jadi Anak bapak 2. 2, 1 laki 1 perempuan. Nah yang perempuan ini sekarang lumpuh. Jadi supaya gampang kan mungkin dekat. dia dekat dia nginep di hotel kan tinggal di Australia. Nah bapaknya udah agak parah dianggap jadi datang nengok gitu kan. Nah sedangkan kalau kita kan mikirnya untuk kesehatan bapaknya ya di Kencana lebih baik di Peralatannya komplit. Karena itu kan pusat. Dari luar kota aja dibawanya ke Cipto semuanya. Iya. Nah pas dipindah sampai Benana Pak, ini dari infus itu sampai Benana di sini baru ketahuan 2 minggu panas demam radang gitu kesakitan. Saya pikir ya saya mau bilang apa ya anaknya kayaknya menguasain, saya nggak mau ribut ya kan, terserah aja kan itu didikan dia juga jadi begitu aja, yang susah dia sendiri. Dalam hati saya begitu aja. Nah, saya pokoknya nggak mau ribut. Terus HP juga diambil semua. Saya bilang, Mas, ke anak yang laki, loh HP bapak kok dibawa-bawa? Kan udah tahu, oh saya mau nelfon kantor nih. Kan Mas kan udah tahu nomor kantor si ibu ini, sekretarisnya udah tahu apa. Jadi untuk apa dibawa? Bentar gampang dibawa deh. Ya, saya nggak tahu, terserah lah. Nah, terus sekarang minta KTP. Dan ntar diambil lagi, saya nggak dapet KTP. Loh saya ngurus-ngurus apa-apa ntar nggak bisa ya kan. Ya saya tahan KTP. Udah. Iya saya pegang, tadi diminta WA gitu untuk berobat katanya. Ya saya nggak kasih, saya bilang maaf sih ada urusan segitu aja. Terus jadi sekarang nih apa nih pertanyaannya? Ya ini minta tolong ya Bapak supaya bisa lebih panjang umurnya lah gitu. Bisa, Mbak, bisa. Iya saya percaya. Cuma itu ngedrop turun naik gitu ya. Biasa ya. Terus sama juga saya kok mau beli rumah di Jakarta susah banget gitu. Apa? Mau beli rumah di Jakarta gagal terus. Emang mau rencananya mau beli rumah di mana? Ya waktu itu di Tebet. Akhirnya kebelinya di Citra Grand. Akhirnya mubazir
nggak bisa ditempatin. Di Karena Citra Grand tuh di mana? Cibubur, Citra Grand Cibubur. Citra Grand tuh di Cibubur. Kalau sama Hotel Ciputra Iya. mananya? Belakangnya. Oh belakangnya. Nah, Oh. terus saya Udah karena kebeli tuh? udah kebeli. Maksud saya kan beli Jakarta. Kok akhirnya mentalnya belinya ke sono. Jadi kalau saya punya kemauan itu selama nikah sama bapak itu suka gagal mulu. Apa? Gagal mulu. Oh iya. Karena kan sekarang nih karena kenapa saya ingin tinggal di Jakarta karena di kantornya kan di Jakarta. Bapak udah tua ya kan. Kalau jauh gitu dia udah nggak kuat. Pernah kita tinggal di Citra Grand 3 bulan. Bapak sakit nggak kuat akhirnya balik lagi ke rumah keluarga ya kan. Yang di Kelapa Gading. Kan di Kelapa Gading rumah keluarga deket sama anaknya. Jadi kalau itu ya kita kayak orang, saya tuh merasa nggak bebas gitu ya, dipantau terus. Lah saya kan menikah tuh bukan untuk macam-macam. Ibu maunya ya. di Jakarta di mana tinggalnya? Ya di nggak jauh Kantor dari Bapak kantor di lah. mana? Di Jalan Jenderal Sudirman. Oh ya udah deket-deket situ. Iya, Saharjo, Tebet, Tebet, iya. Kuningan. Tapi ya itu Pak Haji, saya tuh udah muter-muter bertahun-tahun. Apa? Gagal mulu, nggak dapet. Kayak ada yang gagal. Jagain. Ada yang itu Supaya saya tetap di Kelapa Gading. di Kelapa gitu. Gading. Kan ibu baru kenal RDAY. Iya. Nanti kalau ibu udah praktekin ilmu RDAY nggak ada yang menghalangi ibu. Nanti bisa rumah di Saharjo, Tebet. Iya. Bisa punya rumah di Kuningan. Iya. Bisa rumahnya di Setiabudi. Bisa deket. Bisa. Iya terus saya kan sekarang mau beli rumah juga kan nggak ada duit. Terus saya kan akhirnya Emang kan, berapa harga rumahnya? Kalau boleh tahu yang mau ibu. beli, Sekitar berapa? Ya mau beli kalau di Jakarta ya sekitar 4 miliaran gitu 4 ya. miliar. Iya 4 miliar, 5 miliar gitu. Nah kan udah beli rumah yang di Citra Grand jadi Berapa di dananya Citra habis. Grand beli? 3,2. 3,2. Berapa luas? 270-an. 270-an. Terus jadi saya udah nggak ada dana lagi. Tapi kan saya ingin nggak di rumah keluarga ya kan. Karena anaknya kalau datang juga seenaknya gitu. Ya, sombong lah gitu, seenak-enaknya gitu. Terus juga saya dulu pernah tuh sebelum anaknya lumpuh. Saya mau dilulur, tiba-tiba baik banget gitu mau lulur saya. Begitu saya telanjang, Pak, di-videoin. Loh, kok saya di-videoin, Mbak? Kan jahat kan begitu ya. Apa? Kan jahat kan begitu kan, tujuannya apa kok begitu? Saya istilahnya bapak lo dapet gue aja beruntung gitu kan dalam hati saya. Kok sejahat itu sikapnya? Sekarang lumpuh akhirnya. Padahal saya nggak pernah nyumpahin, cuma saya ada rasa nggak terima gitu. Nah, Jadi pernikahan udah berapa tahun? 15 tahunan. 15 tahun. Nah, terus Jadi ibu mau punya rumah tapi nggak di Kelapa Gading Iya, karena nggak di itu rumah rumah keluarga. Biar biar- nggak disemena-menain sama anak. Iya. Ya. Dari dulu tuh nggak bisa-bisa Pak gitu. Jadi dulu nggak bisa-bisa. Akhirnya kebeli ya jauh di Bogor kan Cibubur. Ya akhirnya larinya ke situ lagi. Terus mau kontrak juga sudah cari di Tebet di mana ya, sampai sekarang nggak berhasil terus. Padahal perjuangan saya nggak asal gitu ya, berjuang cari gitu sampai sekarang. Gampang Bu, nanti ibu urusin dulu suami dulu nih. Ya nanti setelah udah suami udah agak mendingan dikit, udah bisa pulang. Iya, amin. Nah, baru dah kita ngurusin itu hajat rumah. Sekarang kita yang diutamain suami dulu, Iya. sehat. Iya. Saya sebenarnya sambil mau cari-cari kontrakan Pak Haji. Di mana? Daerah mana? Dalam Kelapa Gading aja, jadi nggak jauh dari. Kalau di Tebet, ya di Tebet sih bisa. Cuma takutnya suami nggak mau kalau saya kontrak. Udah ada di Kelapa Gading, saya kan lagi sakit, masa ke Tebet gitu. Pasti omongan anak-anak juga begitu nanti. Kira-kira gimana Pak Haji kalau saya? Saran saya sih, keinginan ibu direm dulu gimana? Oh ya. Yang utama suami dulu nih, Bisa. sehat dulu. Lihat dulu ya. Suami sehat. Bisa Nah balik baru ke rumah. nanti ibu datang kemari. Pak Haji alhamdulillah suami saya udah sehat. Saya mau punya rumah. Nah, nanti kita ijabin yang biar hajatnya nggak dua. Oh
nggak Ini kan benar, hajatnya ya. 2 nih. Iya, Satu iya. rumah, satu suami. Oh iya, Kalau ibu suami ngurusin suami, pasti masuk surga. iya. Tapi kalau rumah kan dunia. Dunia, Kalau iya. suami, dunia akhirat. Iya. Dunianya ibu. Cuma saya banyak tekanan, banyak tekanan mental gitu loh. Di rumah yang sekarang nih. Iya, ya tekanan mental. Jadi ya gimana ya? Inginnya ya nanti suami saya pas sembuh nggak ke situ gitu. Oh, pulangnya. Pulangnya nggak ke situ. Boleh. Dikontrakan dulu sebelum bisa beli rumah. Boleh. Gitu. Nanti ibu ijab sama Allah, sama Tuhan. Nanti anak yatim ngaminin. Oh iya iya. Ya nanti ibu ijab, dianterin sama teman saya. Nanti ibu ijab. Ya. Saya bulan ini punya rumah 1000 meter. Amin. Nah gitu. Tinggi Ibu sebut banget. aja kalau mau di Kelapa Gading. Saya sih nggak muluk-muluk Pak kalau dikasih segitu ya. 1000 meter aja. Ngapain kalau kita rumah 100 meter udah biasa. Rumah 200 meter udah biasa. Iya. 300 udah biasa. Kita punya 1000 meter. Iya. Saya punya rumah 1000 meter. Nah maunya di mana ibu sebut? Mau di Kelapa Gading, atau mau di Tebet, atau mau di Setiabudi, atau mau di Kuningan, atau mau di Patra, bebas Iya. ibu sebutin. Saya punya rumah 1000 meter. Nanti anak yatim amin. Nah nanti ibu sedekah pembersih WC-nya 2. 1 juta buat suami, Bapak, 1 juta buat rumah. Oh iya. Jadi ibu sedekahnya 2 juta pembersih WC. Iya iya. Iya. Ke 20 orang. 20. Satu orang Jadi, cepet. Satu orang yang buat 100. 10 buat bapak, 10 buat Buat ibu, buat rumah. Ada lagi? Terus saya kan agamanya nih Katolik, Ya. agama Kristen. Doanya bingung saya Pak Haji, kan kalau orang-orang pada ada doa taubat, terus tengah malam mandi, saya apa perlu mandi gitu, mandi Mandi 8 pasti. jam. Mandi pasti. Cuman doanya ibu ngomong, pasti saya punya rumah 1000 meter. Pasti. Pasti saya punya rumah 1000 meter. Pasti saya punya rumah 1000 meter bulan ini. Pasti saya punya rumah 1000 meter bulan ini. Pasti saya punya rumah 1000 meter bulan ini. Sambil mandi ngomong begitu. Mandi. Sambil mandi. Pandan. Betul. Kalau di Islam kan ada yang namanya sholat. Iya. Nah ibu pakai meditasi, pakai yoga. Meditasi. Dia duduk merenung, matanya dipejamkan. Bayangin tuh rumah 1000 meter. Bayangin tuh rumah 1000 meter. Udah nanti punya. Bayangin tuh suami pulang dari rumah sakit, masuk ke rumah 1000 meter. Bayangin. Herannya orang jual butuh sama dalam-dalamnya, interiornya. Jadi kita nggak usah belanja lagi. Tinggal masuk. Cuman mindahin koper doang sama baju. Itu. Pokoknya gini. Ibu kan pernah sekolah dulu, SD, SMP, SMA pernah sekolah kan? Iya. Pernah sekolah gak? Iya. SD, SMP. Iya. Nah waktu ujian kan gurunya ngomong gini. Kerjainnya yang gampang-gampang. Jadi ngerjain yang gampang-gampang dulu. Jadi yang gampang-gampang yang ibu bayangin. Yang susah-susah jangan. Saya gak mau ibu yang susah-susah. Yang gampang-gampang. Selesai. Terus apa lagi? Habis mandi, meditasi sambil doa sambil membayangkan. Iya. Tahu kan meditasi? Nanti ibu lihat di YouTube meditasi. Renung, matanya merem, bayangin apa yang ibu cita-citain. Terus mohon ya sambil tangannya ke atas. Iya, tangan ke atas. Terima kasih Tuhan, berkatnya udah nyampe ke saya. Suami saya sembuh dan saya punya rumah 1000 meter. Terima kasih Tuhan, rumah saya 1000 meter. 1000 meter ntar. Pasti itu. Terus saya kan suami saya kan harusnya kemo. Jadi udah sebulan ini karena dipindah dari Kencana, kan tadi kemo di Kencana. Anaknya kan maksain di Kencana, kan saya sama bapak yang berdua. Anaknya kan ingin seolah dia tuh punya andil lah gitu, ingin gitu. Ya, so aku lebih soalnya gitu. Jadi ya udah saya ikutin aja. Dari Kencana waktu itu di Kencana tanggal 23 April. Sekarang udah Mei. Udah hampir 3 minggu mulai kemo. Jadi menurun kan, menurun terus. Nah, saya kasih obat ada 2.
daun beringin direbus. Satu lagi ada yang kasih tahu kayu bajaka direbus. Nah, saya bingung. Ini mau dikasih yang mana kira-kira Pak Haji? Ibu yakinnya yang mana? Yang gampang sih beringin ya daun. Iya boleh. Kalau bajaka kayu, saya nggak ngerti itu. Iya. Dari Kalimantan, katanya dari Kalimantan. Tapi Iya. warna, katanya kan biasa bajaka warna ya. Iya. Kok ini nggak warna, jadi saya agak sanksi gitu. Iya. Kalau beringin kan memang gampang ya daun Iya. beringin, nggak sulit untuk diminumnya. Jadi sementara belum bisa di kemo, di sana kan bukan dokter khusus kemo ya. Dan itu bapak udah kemo berkali-kali pakai 3 macam obat tapi nggak berhasil. Jadinya mau dicek darahnya, dibawa ke Yunani pakai itu pengecekan darah, nanti ketahuan kira-kira yang cocok yang mana gitu. Tumornya lah sama 3 minggu kan kalau kosong takutnya melemah ya. Sekarang aja udah disedot cairan di paru-paru 3 kali disedot. Berarti minumnya nggak boleh banyak dong? Iya, nggak tahu tuh. Minum Infus? dari infus terus. Terus sama bengkak-bengkak itu. Bengkak kan Iya karena kan air kencingnya nggak keluar kan? kencingnya keluar sih. Tapi kurang banyak. Sakit, keluarnya sakit. Bu, kalau ibu berdua sama bapak tanpa ada orang sedikit pun, ibu coba bu, nih tangannya bapak nih, ibu jilatin bu. Yang Pak Haji suruh diusap, diremes. Iya tuh masih terus. Terus jalanin. Ini tambahan. Pakai centong. Iya. Jadi habis diusap itu pakai centong. Iya, ini tambahan. Dijilat tangannya yang. Jilat tangannya bu mana aja. Pokoknya kalau nggak ada orang ibu jilat. Karena kanker itu jadi pembuluh darahnya udah lemah kan. Jadi peradangan terus bernanah. Jadi sekarang yang tangan kanan diperban habis dioperasi itu hari nanahnya. Bisa tangan kiri aja dijilatin. Iya. Iya tiap hari kalau pas ibu bisa nengokin dia. Ya saya setiap hari nungguin. Oh ya udah. Tinggal di rumah sakit itu saya udah 3 minggu. Iya. Nemenin terus. Karena nggak bisa melepas ke suster. Mas kadang infus nggak jalan kan. Ya kan saya pantau. Iya bukan saya pernah diopname bu 2 bulan kemarin. Bulan Februari sama bulan Maret. Saya di rumah sakit TMC Sentul. Saya dijagain sama suster saya pribadi. Di samping saya suster dari rumah sakit, suster pribadi. Itu kalau dia habis nggak ada, nunggu saya pencet. Kayak dari suster dia lihat telepon. Pantau terus ya. Saya pikir, waduh saya kalau begini terus bisa tepar ya. Tapi nggak tega kalau saya ninggalin suami. Nanti jilat bu, tangannya dijilat. Saya kan nggak ada kesibukan lain ya, nggak ada anak, nggak ada. Itu jadi ya udah saya sendiri aja. Ya ngabdilah sama ngurus, suami. Nggak usah pakai babysitter gitu. Nggak usah. Saya nggak punya kesibukan lain. Kayak saya ada usaha karpet juga bisa ditinggal-tinggal gitu, kecil-kecilan. Ya udah diurusin suaminya. Terus apa lagi? Terus ada pertanyaan lagi, lupa saya catat di HP ya Pak Haji. Kalau sedekah untuk diri saya kadang boleh nggak Pak Haji biar saya dibersihin? Kan saya tuh ikutin yang di YouTube itu air cebokan diminum gitu kan? Iya. Diminum. Kalau ibu ada santetnya, kalau ibu ada guna-gunanya. Kayak ada asap keluar dari sini berasa. Oh ya udah ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya ibu remes alat kelamin ibu. Nah nanti ditaruh di teko, nanti di teko air teko diminum. Kemarin baru sekali itu kayak ada keluar asap. Boleh. Soalnya 9 hari selama 9 hari. pernah ngamalin ilmu Abu Jabar. Itu kan kodam semua. Nah itu takutnya belum bersih gitu loh. Oh iya bisa. Udah Bisa. bersih belum sih Pak Haji kira-kira? Boleh bisa. Bisa dibersihin itu ya Pak? Bisa. Dibersihin pakai Iya pakai air. air kecambukan. Iya. Terus gitu Selama 9 hari. Oh 9 hari. Terus apa lagi? Terus oh ya, saya punya adik ya. Apa? Punya adik yang suka kesini ke pencerahan yang Adek. Yang mana? adik laki-laki. Sehingga kadang Udah pernah ketemu saya?
pencerahan. Oh, iya. Dia kan nggak bisa kalau buat bayar privat ya. Heh. Nah, dia tuh IQ-nya jongkok gitu. Heeh. Nah, saya gimana caranya supaya dia normal gitu. Umur berapa? 50 sekarang. Nah dia tinggal di rumah sama siapa? Sama istrinya udah ditinggal, jadi dia sama anaknya laki. Nah ibu remes alat kelamin ibu taruh di jidatnya dia. Oh iya. Nah remes alat kelamin ibu taruh di jidatnya dia. Apa-apa lambat sekali. Iya. Saya tuh minta tolong beli makan buat makan malam. Iya. Jam 9 baru sampai, saya jam 7 udah kelaparan nungguin. Iya. Sering banget begitu. Jadi macam-macam deh pokoknya disuruh. Cuma saya kan ngertiin ya, jadi Iya. nggak pernah marah. Jangan. Ini nggak pernah marah. Kalau itu, tapi disuruh selalu mau semangat. Oh iya. Cuma ya begitu. Ibu remes alat kelamin ibu. Heeh. Nanti kalau ketemu sama dia taruh di jidatnya dia. Bilang apa ya doanya? Pinter, cerdas, Pintar, cerdas. cekatan, Itu sampai tinggal jenius. istrinya. Hah? Sampai ditinggal istrinya. Nggak sama Iyalah, mana ada istrinya. istri mau kawin sama laki-laki blow on. Ini kita dulu hampir nyaris nih ditinggalin sama istri kita. Karena blow on. Tapi setelah udah naik kita dapat lagi, balik lagi. Yang untung kameramen dapat. Karena blow on dia. Kameramen blow on. Oh jadi itu ya, saya nanti mandi kembang 9 hari. Heeh. Mandi kembang. Mandi Pandan. Pandan. Terus akhirnya doanya doa ke rumahnya Ya. Haji Dwi itu. Ya. Mohon dibersihkan. Ya. Dimudahkan. Oh iya. Itu ada cebokan. Yang itu air dipegang. Terus telapak kaki saya suka baal kok ya. Apa? Telapak kaki baal. Karena lagi ada pikiran. Nanti kalau udah gak ada pikiran enggak? Oh ya karena suami sama Ya. sakit ya. Terus kalau dimusuhin ya itu dulu saya pernah ke orang pintar, katanya suami saya anaknya tuh punya guru sakti gitu, orang Jogja kan, ibunya kan ada saudara di keraton gitu ya, dia tinggal di keraton, jadi biasa kalau keraton kan ada pegangannya. Nah itu yang itu mungkin yang mempersulit apa-apa gitu. Itu sekarang nggak bakal kena ya? Enggak. Normal, sehat ibu. Sehat. Terus apa lagi? Ya kalau dia kayaknya suka mau ngerendahin gitu loh, Siapa? anak-anak suami itu. Bu, nanti kalau ibu punya rumah 1000 meter, nggak ada yang ngerendahin ibu. Sekarang ibu tinggal di rumah keluarga, ya direndahin lah sama dia lah. Iya, tapi kan saya juga punya rumah. Sewaktu nikah sama suami saya juga punya rumah, punya mobil. Tapi yang udah sifatnya Pak Haji. Tapi kan beda bu, rumahnya dia kan kelasnya Kelapa Gading bu. Iya mungkin ya kan saya cuma di kota wisata. Iya, kota wisata jauh dibanding Kelapa Gading bu. Jauh. Makanannya enak-enak Kelapa Gading, ya kan? Iya. Jadi nomor 1 kita tenang aja. Ibu praktekin dulu yang 2. Iya. Suami sama rumah. Iya. Nanti ibu derajatnya naik sendiri. Otomatis. Iya, saya juga kan bantu saudara-saudara. Ini ponakan saya ajakin, dia kan janda. Iya. Saya Pokoknya nanti kalau ibu udah naik derajatnya keangkat, otomatis bu. Tenang aja. Yang penting ibu sekarang selamatin dulu suami. Plus ibu punya rumah 1000 meter. Bisa? bisa. Ada lagi? Tadi pagi sih kayaknya agak melemah ya. Ya kita itu ya, sedekah ya. Iya. Nanti halangan-halangan nggak ada ya? Mungkin Nggak ada. akan cari sementara, cari kontrakan dulu. Iya betul. Katanya cari rumah, Kenapa? cari rumah DP berapa gitu. Boleh. DP 1 miliar cari rumah yang gede. Boleh. Nanti utangnya gimana? Nanti bisa bu, tenang aja. Ibu mesti yakin rezeki nggak bakal ketuker. Iya. Ibu mimpi gak waktu baru lulus sekolah SMA kawin sama bapak nih sekarang? Enggak. Ya iyalah, rezeki nggak bakal ketuker bu. Tenang aja, yang penting ibu jalanin, syukurin, nikmatin. Ibu jangan bilang, tak kalau utang gimana?
jangan bilang utang. Kalau bisa tunai. Dan pasti ada, tenang aja. Bisa? Praktekin? Cair 10 miliar? Iya dong. Buat beli rumah tunai. 1000 meter ya. Oke? Sip, terkabul. Terus dong. Bisa? Sip, terkabul. Cair ya, 10 miliar ya. Makasih ya Mbak. Ya, yuk.